Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baiklah, syukurlah kalau begitu. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Syafiq. Baiklah, selanjutnya Ibu ingin memeriksa kehadiran. Adakah yang tidak hadir hari ini? Baik, bagus sekali. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya untuk memeriksa kebersihan dahulu. Coba lihat apakah ada sampah. Nah, baik, bagus sekali. Ada yang masih ingat tidak? Minggu lalu kita membahas mengenai apa? Baik, silakan Putri. Baik, bagus sekali. Masih ingat mengenai materi minggu kemarin. Untuk minggu ini, ada yang tahu tidak kita belajar mengenai apa? Sepertinya belum tahu ya. Baiklah, minggu ini, pertemuan ini kita akan belajar mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelumnya Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu siswa mampu untuk mengidentifikasi larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan benar. Yang kedua, siswa mampu mengelompokkan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis sifat elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit dengan tepat. Ibu harap setelah mempelajari materi kita pada hari ini, siswa dapat mengimplementasikan peranan larutan elektrolit dan non-elektrolit di lingkungan sekitar ya. Selanjutnya, ada yang tahu tidak apa itu larutan? Sepertinya tidak tahu ya. Baik, akan Ibu jelaskan secara singkat saja ya. Larutan adalah campuran homogen dari dua zat atau lebih. Larutan tersusun dari pelarut solvent dan zat telarut atau solut. Berdasarkan daya hantar listriknya, sifat larutan dapat dipengaruhi oleh jenis zat yang terlarut dalam suatu larutan. Zat yang dapat larut dalam air dibedakan menjadi elektrolit dan non-elektrolit. Adapun perbedaan ini berdasarkan adanya daya hantar listrik pada larutan. Zat elektrolit dalam air akan terurai menjadi ion-ion, sedangkan zat non-elektrolit dalam pelarut air tidak terurai menjadi ion-ion. Selanjutnya, berdasarkan sifat daya hantar listriknya, larutan dibedakan atas dua, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ada yang tahu apa itu larutan elektrolit dan non-elektrolit? Silakan Cynthia. Baik, bagus sekali. Beri aplaus untuk teman-temannya. Baik, bagus sekali ya jawabannya. Selanjutnya kita akan diskusi mengenai materi kita pada hari ini. Ibu sudah membagi kalian menjadi dua kelompok pada minggu lalu, bukan? Ada yang kelompok 1 terdiri dari gaya belajar visual dan kelompok 2 gaya belajar yang auditory. Apakah sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah ya? Baik, bagus sekali. Untuk
gaya belajar visual, Ibu akan memberikan LKPD, yang mana kalian akan menjawab LKPD ini, lalu nanti akan presentasikan ke depan ya. Untuk auditori, Ibu akan memberikan video percobaan singkat mengenai materi kita pada hari ini. Silakan dilihat ya. Adapun tujuan diskusi kita pada hari ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman kalian mengenai materi kita pada hari ini. Baiklah, diskusinya Ibu beri waktu 3 menit ya. Silakan dimulai dari sekarang. Bagaimana kelompok 1? Ada kendala? Lanjutkan ya. Bagaimana kelompok 2? Apakah videonya sudah muncul? Baik, lanjutkan ya. Bagaimana kelompok 1? Ya, lanjutkan. Bagaimana kelompok 2? Apa ada kesulitan? Baik, lanjutkan ya. Baik, karena waktu kita telah habis, dipersilakan kepada kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Berwakilan saja ya. Untuk kelompok 2 nanti akan menampilkan kesimpulan saja ya. Ayo silakan kelompok 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari KPD ini mengenai jelaskan apa itu larutan elektrolit dan non elektrolit. Yang pengetahuan saya, larutan elektrolit itu larutan yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan larutan non elektrolit itu merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan daya listrik dengan daya gelembungnya itu rendah. Baik, itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Bagus sekali jawabannya ya. Beri aplaus untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya penampilan kesimpulan dari kelompok 2 karena pembelajaran kita pada hari ini telah berakhir. Silakan kelompok 2. Baik, bagus sekali jawabannya. Beri aplaus untuk kelompok 2. Baik, karena pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai, Ibu minta kalian untuk mempelajari lebih lanjut lagi mengenai materi kita pada hari ini. Dan jangan lupa untuk pelajari materi materi minggu depan mengenai reaksi redox. Baik, sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, silakan Ketua kelas untuk memimpin doa.
Baik, karena telah selesai, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.